Muktamar ex-PPP memanas, teriakan perubahan hingga lempar kursi warnai pembukaan. API tambah 2 nama di bursa direksi BUMD. API panggil Sahrudin Saidi dan Gunawan untuk wawancara akhir direksi BUMD. PPP Sulsel tegaskan dukungan solid ke Mardiono, tolak klaim aklamasi pihak lain. Forum Muktamar Eks Partai Persatuan Pembangunan, PPP, yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu 27 September, langsung diwarnai ketegangan hingga ricuh. Forum tertinggi di partai berlambang Ka'bah itu semula dibuka dengan nuansa meriah, namun seketika berubah panas saat PLT Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, hendak menyampaikan sambutan. Belum sempat pidato dibacakan sepenuhnya, sejumlah kader dari barisan belakang tiba-tiba meneriakkan yel-yel keras. Perubahan, perubahan, teriak mereka, yang kemudian diikuti oleh kader lain di sekitarnya. Tak mau kalah, kader di barisan depan justru membalas dengan seruan berbeda. Lanjutkan, ayo lanjutkan, teriak mereka, mendukung kepemimpinan Mardiono agar tetap berlanjut. Aksi saling balas teriakan itu membuat suasana ruangan muktamar memanas. Panitia penyelenggara terpaksa menghentikan sejenak jalannya acara, bahkan mengerahkan satuan tugas internal partai untuk menenangkan para kader. Meski suasana belum sepenuhnya kondusif, Mardiono memilih tetap melanjutkan pidato pembukaannya. Namun, orasinya berulang kali terhenti karena teriakan kader yang terus menyuarakan tuntutan perubahan. Melihat background dari apa yang kita akan dapatkan untuk mencari lebih detail. Jangan sampai ada aturan-aturan yang tertabrak dan sebagainya, atau ada persoalan-persoalan yang menyangkut masalah kepailitan dan sebagainya, sehingga kita memastikan ini semuanya clear untuk diterbitkan SK pengangkatannya sebagai direksi seperti itu. Pak, alasannya untuk menambah 2 calon direksi lagi Pak ini? Ya kan ada yang menurut dari pansel, iya, ada yang berhubungan darah seperti itu. Artinya jadi kalau fix nanti mereka diganti Pak? Iya, begini, seluruh keputusannya ini ada di panitia seleksinya. Nah, datang ke kami untuk melakukan prosedur, kita akan lihat, nah seluruh masalah legal administrasinya ada sama panitia seleksinya. Nah, kalau panitia seleksinya menganggap itu sudah selesai dan clear kita bicarakan, barulah tahapan terakhirnya adalah menerbitkan surat keputusan untuk mendudukkan seperti itu. Hasil wawancara khusus tadi dengan pasti oke, menurut saya oke. Yang paling ditekankan mungkin Pak Wali apa saja? Yang paling pertama adalah bagaimana Prosda ini bisa berjalan sesuai aturan untuk menjalankan tata kelola sebagai perusahaan daerah yang bisa memberikan sumbangsi terhadap proses pembangunan yang ada di Kota Makassar. Seperti itu. Yes. Terhadap pelaksanaan wawancara akhir di tanggal 10 September kemarin. Jadi sudah ada keputusan dari pansel untuk mengajukan kembali 2 orang calon, satu dari direksi PDAM dan satu dari calon direksi parkir, untuk diajukan ke Pak Wali melaksanakan wawancara akhir. Sudah selesai juga barusan tadi. Siapa itu Pak? Yang PDAM itu atas nama Saudara Gunawan, kemudian parkir itu atas nama Pak siapa? Pak Sahrudin Said. Ex-legislator DPRD Pak ya? Berarti iya. Itu dia gantikan siapa yang satu dan iya, siapa yang belum dianulir yang kedua Pak kemarin. Sebentar Budi, Pak Yani saya jawab dulu. Ini kita belum ada ganti mengganti. Ya. Jadi ini semata-mata adalah tindak lanjut dari hasil verifikasi dari pansel, dan Pak Wali minta untuk dikirimkan lagi 2 kandidat untuk dilakukan wawancara bersama wali kota. Jadi termasuk anulir menganulir tidak ada ini. Ya, tidak ada istilah menganulir untuk pansel. Jadi kita ini hanya melakukan proses tahapan seleksi
termasuk dengan tahapan wawancara akhir ini, nanti hasil dari keseluruhan ini baru akan dituangkan dalam SK Wali Kota terhadap siapa-siapa nanti yang ditunjuk sebagai direksi. Memang pertimbangannya untuk memanggil 2 orang itu Pak ikut di tahapan lagi. Pertimbangan, Iya. pertimbangannya otomatis kita lihat dari hasil UKK kemarin. Iya. Hasil UKK kemarin 2 orang ini betul-betul posisi itu berada paling di bawah dari 4 orang yang sudah dipanggil sebelumnya. Iya, iya. Jadi kalau kita bicara peringkat ya seperti itu. Terus kalau masuk 2 begitu artinya akan ada keluar 2, Pak, kemungkinan. Kan tidak mungkin 5 di situ. Betul, pertanyaannya bagus. Kalau yang seperti ini kita kembalikan nanti ke Pak Wali Kota, otomatis semua nanti akan terisi semua posisi jabatannya. Begitu. Jadi kami pansel ini hanya menyiapkan opsi-opsi yang diinginkan oleh pimpinan untuk mendapatkan komposisi direksi dan dewas yang terbaik menurut pimpinan. Begitu. Ada deadline Pak, kapan penentuan yang 2 ini? Penentuan semuanya. Iya, semuanya. Iya. Kalau 2 artinya yang kemarin sudah pasti dong, Oh, iya, iya. ya. Siap. Jadi kalau untuk penentuan semuanya, tadi saya sudah koordinasi sama Bapak, rapikan semua dulu administrasinya, persiapkan baik-baik sampai dengan penetapan. Setelah itu baru kita proses untuk pelantikannya. Jadi mohon bersabar karena ini dokumennya kita mesti hati-hati menyusun dan kita tidak inginkan itu dokumen sudah terbit, mungkin insya Allah nanti ada pelantikan. Selamat kepada Bapak Haji Muhammad Mardiono yang terpilih secara aklamasi, yang dimana dihadiri oleh hampir seluruh atau seluruh peserta muktamir ya. Dan saya rasa itu sah. Dalam pasal 11 memang ditekankan keputusan jika lebih dari setengahnya itu dianggap sah. Sedangkan kalau ada yang kubu sebelah mengatakan bahwa itu tidak sah, yang saya sampaikan bahwa ya mereka tidak quorum untuk mengambil kesepakatan sesuai dengan pasal 11 itu. Jadi kembali selamat buat Bapak Haji Muhammad Mardiono, dan kami sangat yakin, kami menaruh harapan besar kepada beliau untuk membawa P3 kembali ke Senayan di tahun 2009. Pak Ketua, P3 Sulsel sendiri dengan jumlah 39 suara itu tidak goyah ya, tetap sudah sejak awal ya. Alhamdulillah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kami solid, kami kompak, kami sangat solid, dan itu ditunjukkan dalam muktamar kemarin bahwa kami saling menjaga satu sama lain, menjaga suara dalam artian, dan alhamdulillah hari ini kami menunjukkan 39 suara full ke Bapak Haji Muhammad Mardiono. Soal ini kubu sebelah mengklaim juga aklamasi, seperti apa? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Tidak ada urusan ya. kami tidak ada urusan di sana karena sesuai dengan jumlah muktamirin yang hadir tidak sampai dari setengahnya. Kemungkinan atau kecuali ada orang-orang yang bukan peserta muktamirin tapi meramaikan karena muktamar sehingga seakan-akan quorum di tempat itu. Penggembira, jadi kemungkinan penggembira aja yang hadir di sana. Seperti itu, bisa saja seperti itu. Mungkin penggembira yang masuk. Siap.